Jadi orang Tuhan kasih orang bersuka cita selalu di waktu bis, dan memang terasa toh saudara-saudara bersuka cita selama ini. Apa ada yang bersedih hati selama ikut bis ini? Lihat ada muka. Senang sekali saudara. Senyum dulu. Senang sekali ya, memang betul. Salah satu alasan kenapa bersuka cita, karena orang punya dosa sudah diampuni dan Tuhan tidak ingat lagi. Jadi luar biasa itu sukacita sampai aduh nak saat itu rasa terima kasih ke Tuhan. Puji Tuhan, itu sedikit pengalaman ada Ibu Yesus. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh adik-adik. Jadi setelah lagu pujian yang akan dibawakan oleh adik-adik, kita akan redaksi dulu, karena kita akan masuki ke impresi dengan satu menit kutipan perenungan yang ketiga dalam punya perenungan saya kali. Jadi sama-sama saja mendengar lagu bawakan adik-adik sudah siap untuk membawakan intinya. Terima kasih.
Sampai Sudah ulang nggak mengambil panggilan yang hadir?
Amsal 15 ayat 8, hati orang benar menerima jangan tetapi itu orang musuh mencerahkan hal-hal yang jahat. Jadi di sini diberikan gunakanlah kebiasaan kita dalam berbicara tentang orang lain. Temukanlah dia punya kebaikan dan beberapa sedikit dari pengetahuan tentang kesalahan untuk kita terbuat begini. Tapi kita membenci atau kita melihat akan punya kebaikan, dia telah memberikan anaknya, makanya kita puji syukur dan kita jangan melihat kegagalan ataupun kemalangan tersebut, tetapi dengan kita melihat kebaikan Tuhan telah memberikan anaknya, kita harus mengembangkan rasa puji syukur tentang apa yang Tuhan telah berikan. Terima kasih. Kita lihat di sini Amsal 15 ayat 28. Orang yang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang jahat mencurahkan hal-hal yang jahat. Poin 1, harus punya kebiasaan bisa yang baik tentang orang lain, sedikit mungkin lihat kesalahan dan kegagalannya. Kedua, kalau tergoda mau mengeluh tentang perkataan atau perbuatan orang lain, ingatlah kebaikan lain tersebut. Ketiga, daripada mengeluh lebih baik kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. 3, daripada mengeluh lebih baik kita bersyukur kepada kebaikan Tuhan. 4, kalau kita berbicara yang jahat kepada orang lain, itu membawa kutub yang mematikan untuk saya yang berbicara dan yang mendengar. 5, Selanjutnya. Awas sekali. Ada pakai waktu 1 menit, Oma ingat itu 1 menit. jadi di ayat dibilang, jadi di ayat dibilang, kalau orang yang benar itu, kalau orang benar itu, dia apa? Dia pikirkan dulu, dia timbang-timbang dulu apa yang dia mau bilang. Tapi kalau orang bebal, kebalikan, oh dia curang, semua yang dia katakan itu kejahatan. Nyanak pikir-pikir pokoknya dia curang aja. Tapi, mengerikan sekali ada dokter untuk di sini kan. Jadi dia bilang, daripada kita pikir-pikir itu orang kesalahan, lebih baik orang pikirkan Tuhan somati untuk orang, Tuhan kemurahan, dia punya kasih buat orang, daripada orang buang waktu pikir-pikir orang kesalahan, lebih baik orang pikirkan, Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita dari pihak Tuhan atau tidak kuasa kegelapan? Dan dia lagi mendorong-dorong sementara saat-saat ini supaya orang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang selalu pikirkan apa motif kita, apa kita mau pikir, apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau lakukan. Biarlah itu untuk puji dan muliakan Tuhan. Amin. Dalam susah karena Yesus sertaku, ku bergemar dalam susah karena Yesus sertaku. Tuhan selalu
pimpin aku dalam perjalananku. Lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku. Meski takut aku rasa dan lemah jiwaku, air hidup diberikannya, memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya, memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti kelak di negeri baru, aku hidup selamanya dalam surga negeri suci, dengan lampu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Terima kasih. Jadi kita itu jangan melihat kesalahan orang lebih banyak, tapi kita harus melihat kebaikannya yang lebih banyak daripada dia punya kesalahan. Karena dengan kita melihat kesalahannya lebih banyak, kita akan seperti apa yang dia lakukan itu. Makanya dibilang di Amsal itu bahwa orang yang benar itu selalu menyimpangkan apa yang dia akan bilang. Dan juga waktu kita melihat orang yang lemah, kita itu harus menguatkan dia dan berdoa supaya dia lebih kuat. Next, langsung otomatis. Jadi yang di Amsal 15:28 itu dikatakan bahwa orang yang baik atau yang benar itu selalu menimbang-nimbang apa yang akan dikatakan, dan orang yang fasik adalah orang yang mengeluarkan kata-kata tanpa dipikir. Itulah intinya ya. Jadi di sini kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, biarlah kita kembangkan kebiasaan kita untuk berbicara yang bijaksana, tidak asal-asalan keluar, dan kita kembangkan juga cara kita untuk merenungkan kasih Tuhan, sehingga apa yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita ini bercahaya dengan menyinari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga teman-teman seperti pergaulan kita bisa merasakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi saya mengatakan 3 poin di bulan kemarin. Pertama, ketika ada
sifat-sifat buruk orang lain, kita jangan fokus di situ. Tapi kita harus lihat kebaikan atau sisi baik daripada orang itu. Dan poin kedua, dan itu adalah kebiasaan yang teman-teman harus dikembangkan untuk melihat kebaikan orang lain. Yang kedua adalah kita tidak boleh meninggalkan benih-benih perselisihan. Karena apa yang kita tuai atau yang kita tuai itu bukan kita tuai bagaimana itu adalah menunjukkan bagi jiwa kita. Dan kedua memberikan terus kemudian harus terus memikirkan kesalahan orang lain. Kita diubahkan menjadi seperti orang lain itu, yang mana yang seharusnya kita harus melihat karakter atau body of God kan, seperti di 23:18 dengan memandang wajah kita diubahkan menjadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Lalu, tuh, Terima kasih. Ini kayak seperti ini kita punya poin seperti nggak usah bilang. oh, Ya. ini pengalaman orang lain. Jadi kalau kita bicarakan orang lain, tentu kita tidak membutuhkan Kristus. Karena kalau kita membicarakan orang lain, lama-kelamaan kita jadi seperti orang itu. Karena kesalahan orang tidak selalu kita melihat-lihat terus kan. Jadi kita kalau kita bercerita orang lain, kesalahan orang lain atau kejelekan orang lain, tentu kita sama seperti dia. Karena kita pikir-pikir orang yang punya kesalahan, tetapi kalau kita pikir kebaikan Tuhan, pasti kita seperti Kristus. Itu seperti serupa dengan Kristus. Dan kalau orang itu ada kelemahan, tentu kita harus kuatkan dia. Kita bantu, kita doakan dia. Supaya kita kebersamaan untuk bersama-sama untuk menuju Tuhan. Dan kita juga sebagai manusia, kita harus memilih orang itu. Orang itu Jadi yang kita dapat dari kehidupan ini, tugas untuk kita pas sama-sama dengan Tante Sonia. waktunya habis. Ulang, dua, tiga. Tunggu. Tuh, dua, tiga. Jadi untuk kita ini bilang bahwa ada baiknya kita renungkan atau melihat kebaikan orang, jangan melihat dan fokus dengan kesalahan orang. Kalau di saat kita selalu melihat kesalahan orang, kita akan menjadi sama seperti dia. Oleh sebab itu, di tiap kehidupan kita, marilah kita selalu melihat kebaikan orang, apa yang dia perbuat kepada kita jangan melihat kesalahannya, renungkanlah kebaikannya. Karena kalau kita selalu melihat kebaikannya, sehingga dengan kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah rela untuk datang menebus kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Karena kita harus memberikan kekuatan kepada yang
Baik, saya mau sampaikan kesan saya atau impresi saya terhadap kutipan ini. Kita semuanya orang berdosa, tidak ada yang baik. Jadi kalau dibilang kembangkan untuk kita melihat kebaikan orang lain itu, artinya kita harus sadar bahwa yang orang lain pantulkan itu bukan dia punya kebaikan, itu Tuhan Yesus punya kebaikan. Jadi kita harus ingat kebaikan, maksudnya ingat yang baik, kembangkan untuk menghargai atau mengingatkan kebaikan. Jangan kesalahan, kegagalan dan semua itu jangan. Lalu yang berikut, kembangkan rasa syukur. Ya, rasa syukur itu harus perlu dikembangkan. Ya, yang ketiga terkait dengan keselamatan itu adalah hal pekerjaan pribadi. Itu yang perlu menjadi pekerjaan rumah buat saya secara pribadi untuk tetap melihat hal yang baik karena orang itu memantulkan bukan dia punya kebaikan, dia sementara memantulkan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Pekerjaan itu yang sesuai dengan tidak berlaku dirinya menunjukkan kesalahan. Tapi dia memikirkan kebaikan dari orang itu. Dan karakter yang baik itu perlu dikembangkan sehingga kita bisa menjadi sama-sama bekerja sama dengan Kristus. Jadi kita pikirkan semua sifat-sifat buruk yang dari orang itu, lalu kita ambil yang baik dari orang itu sehingga kita bisa sama-sama menjadi pekerja Kristus. Terima kasih. Selamat malam. 3, 2, kasut. Tunggu, saya lupa ya tadi. Oke, 2, 3. Kita perlu berhati-hati dalam mengungkapkan apa yang kita lihat dari orang lain. Mungkin saja yang terjadi adalah hal yang tidak baik, tapi kalau kita pikirkan itu ataupun kita hanya melihat itu saja, kita akan kehilangan fokus tentang hal yang baik yang bisa juga kita lihat dari orang itu. Bagaimana kalau kita lihat karakter Kristus dan kita mulai untuk melihat kuasanya untuk menolong ataupun memperbaiki kalau ada kekurangan. Nah, ini semua ini akan terlihat dari mulut. Kalau hati kita ada yang kotor, pasti dia akan keluar di mulut. Dan begitu juga kalau hati kita bersih, pasti akan keluar di mulut kita. Jadi yang paling penting kita berhati-hati, meskipun sering tergoda untuk mengomentari orang lain, tapi tugas kita adalah untuk menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu menjadi benar-benar orang yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih.
Untuk menjadi pekerja yang sungguh-sungguh, kita tidak boleh memikirkan yang buruk dari orang lain, tetapi apa yang baik dari orang itu. Jika kita memikirkan semua itu, Tuhan memanggil kita untuk memikirkan luasnya yang tak terbatas, dan disuruh memandang kepada Yesus dan berbicara tentang kasihnya dan kesempurnaan karakternya. Dan kita pun harus membantu orang yang berhubungan dengan kita dalam hidup. Terima kasih. Dia kena dia. Sudah terlalu banyak yang diambil berkomunikasi maksudnya. Jadi sambil mendarat bukan cuma maksudnya nggak bisa baru lagi kalau softball. Sambil bertujuh orang. Coba lihat dia bertujuh kali. Kalau mana? Ada orang sama masih orang? Bagus, tidak ada. Ya, pas. Yesus
Terima kasih. Makasih. Amin. Jadi hati dulu.